Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan ayat 9 yang berbunyi, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah pengetahuan umat manusia tidak lengkap dan nubuatnya tidak sempurna. Pada umumnya, kita sebagai umat Kristen, umat yang beriman percaya kepada Kristus, pasti pernah mendengar bahwa ada seorang pelayan firman Tuhan mengatakan bahwa kebangkitan rohani diawali dengan kebangkitan doktrin atau ajaran. Namun kemudian ada yang berbagai pertanyaan muncul dan bisa saja mengatakan bahwa doktrin atau ajaran yang mana. Maka harus kita akui bahwa setiap denominasi gereja memiliki doktrin atau ajaran yang berbeda-beda. Doktrin atau ajaran yang alkitabiah, namun masing-masing denominasi akan mengatakan bahwa doktrinnya lah yang alkitabiah. Mari kita melihat tentang keberadaan umat Israel di masa perjanjian lama ataupun di masa perjanjian baru. Mereka adalah umat yang langsung mendapatkan pewahyuan dari Tuhan, bangsa yang mendapat akses langsung kepada nabi-nabi dan tidak terpisah secara waktu seperti halnya kita di zaman sekarang ini. Akan tetapi umat Israel dengan doktrin atau ajaran yang benar sekalipun tidak imun dari dosa maupun luput dari hukuman Tuhan, dampak dari perbuatan dosa dan kesalahan mereka sebagai umat pilihan Allah. Umat Israel sebagai umat pilihan Allah itu mengimani dan mempercayai bahwa hari Tuhan adalah hari yang mau dinyatakan di mana Tuhan membebaskan umatnya dan mengalahkan musuh-musuh Israel, umat pilihan Tuhan itu. Ini adalah doktrin yang tepat. Persoalannya adalah bahwa di dalam kebebalan hati umat pilihan Allah itu, mereka tidak menyadari bahwa ketika mereka sendiri hidupnya sama sekali tidak mau mengandalkan Tuhan, maka sudah pasti mereka adalah musuh Tuhan sendiri. Mereka hidup tidak mau menaati hukum-hukumnya, bersekutu dengan bangsa-bangsa asing, dan menyembah dewa-dewi atau berhala bangsa lain itu, mengabaikan orang-orang lemah yang seharusnya mereka tolong, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya Nabi Amos di dalam Amos 5 ayat 18 memperingatkan umat beriman, umat percaya kepada Tuhan Allah Yahweh, Allah yang esa itu. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Ketika hari Tuhan itu datang, merekalah yang justru akan menjadi objek penghakiman Tuhan. Sesungguhnya kita tidak perlu harus merasa pusing, karena doktrin atau ajaran tentang firman Tuhan itu sungguh benar, tetapi bukan seperti yang mereka harapkan. Bagi kita yang berada di dalam suasana tradisi ajaran yang reformit, berbangga dengan doktrin yang kokoh dan alkitabiah, memang benar, tetapi
Yang jadi permasalahannya adalah apabila hal ini membuat kita menjadi merasa nyaman sendiri tanpa mau mengevaluasi hidup keseharian kita di hadapannya, apakah gunanya doktrin atau ajaran itu? Apakah untuk menjadi mainan para teolog atau pakar teologi atau orang-orang yang lebih intelektual untuk kelihatan lebih elit atau lebih bergengsi? Apabila iman percaya kita tidak nyata dalam kehidupan kita sehari-hari, maka hal sedemikian itu mirip dengan orang-orang Farisi yang memiliki doktrin atau ajaran dan pengetahuannya tentang Taurat yang bagus tetapi tidak diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Tuhan Yesus menegur mereka. Bahkan juga di kehidupan kita masa kini, bahwa sangat keras sekali teguran ini sebagaimana dituliskan oleh penulis Injil Matius di pasal 23 ayat 27. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang memperingatkan kami pada saat ini, bahwa ketika kami berbangga dengan doktrin maupun ajaran yang diakui sebagai yang alkitabiah, tetapi kenyataan sehari-hari hidup kami tidak melaksanakan seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan dan tidak mau hidup menurut kebenaran firman-Mu itu. Karena jelas bahwa ilmu pengetahuan kami tentang Tuhan sungguh-sungguh sebagai umat manusia jelas tidak lengkap dan nubuat tidak sempurna sebagaimana yang memang menurut kehendak-Mu itu. Tetapi setidak-tidaknya kami boleh disadarkan pada hari ini untuk sungguh-sungguh introspeksi diri, mengevaluasi akan segala apa yang menjadi pengetahuan kami, untuk sungguh-sungguh kami akui dan kami tinggalkan segala hal yang jahat di mata Tuhan. Sambutlah doa kami dan sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.